Oh, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar dengan Ibu Manda? Iya benar. Sehat Bu? Alhamdulillah. Silakan duduk Ibu. Iya terima kasih. Ya, saya minum terlebih dahulu ya. Iya. Mbak, silakan diminum. Saya minum ya Mbak. Iya. Saya haus banget. Bagaimana Mbak, sudah relax? Sudah. Mbaknya dari mana emang? Dari Bogor, tapi sebelum ke Bogor, sehari sebelum kesini, saya udah itu dulu kalau dengan saudara saya yang deket daerah Serang sini. Jadi lumayan lah. Lumayan. Mbaknya sama siapa, sendiri atau sama saudara? Iya sendiri, makanya saya kesininya itu sehari sebelumnya kan dari jauh-jauh hari biar lebih siapkan gitu. Rumah saudara Mbaknya dekat dari sini? Nggak terlalu dekat juga sih, sekitaran 20 menitan lah. Iya, lumayan ya kan? Sendiri juga sendiri? Iya sendiri, naik motor tadi. Terus tadi tuh lamanya mah itu dulu apa namanya mampir-mampir dulu lagi ada perlu gitu. Sama saudara? Enggak sendiri. Oh sendiri ya? Mampir-mampir. Iya mampir-mampir mumpung di Serang kan, kalau di sana mah sibuk aja gitu. Jadi biar tahu juga daerah Serang di sini ya Mbak ya. Mbaknya gimana nih, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, cuma pusing aja saya tuh memikirkan sesuatu yang kayak berat banget gitu tuh, yang bikin saya tuh susah tidur gitu tuh gara-gara mikirin hal itu gitu. Tapi kalau secara fisik mah sehat, cuma secara pikiran aja gitu, sama secara kantong nggak ada duit. Jadi banyak pusing ya Mbak? Iya. Apa Mbaknya sudah relax sekarang? Sudah. Baik Mbak, boleh kita mulai? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak yang telah mendapatkan janjinya kepada saya yang ingin bertemu dengan saya dengan tepat waktu lah ini ya Mbak ya. Terus sebelum kita memulai kegiatan ini Mbak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak, agar kegiatan kita dari awal sampai akhirnya berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati mulai. Sudah memiliki surat izin resmi Mbak dari GIMSI dengan memegang konselor klinik kesehatan mental. Seperti itu Mbak. Mbak boleh panggil saya Laila, atau boleh panggil saya Lail, atau dengan sebutan Mbak, Kakak, atau Teteh. Mbaknya mau panggil saya apa? Kayaknya Mbak Laila lebih enak ya. Enak ya Mbak ya. Mbak, tadi kan saya udah memperkenalkan diri ya Mbak ya. Sekarang Mbak boleh memperkenalkan diri Mbak. Tapi aku mau nanya dulu, boleh nggak? Umur Mbak Laila berapa? Umur saya 2000 Mbak. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Mbak. Punya anak? Sudah Mbak, saya baru punya anak satu. Kebetulan waktu saya umur 23 tahun
kabupaten Mbak. Kalau mbaknya tahu Citraraya itu nggak jauh di situ, rumah saya di situ Mbak. Iya. Kalau SMA-nya mah di daerah dekat Masih Bogornya gitu kan, saya orang Bogor ya. Nah gitu, kita aja sih Mbak. Ada itu. Mbaknya apa namanya? Mbaknya juga semester 5 di sini di UIN. Iya, semester 5. Baik Mbak, ini kan kita sudah memperkenalkan diri ya Mbak ya. Saya boleh manggil Mbak Manda dengan sebutan Mbak. Boleh, panggil nama juga boleh. Baik Mbak, tadi kan kita sudah sama-sama mengenalkan diri ya Mbak. Sekarang waktunya kita untuk masuk ke sesi konseling ya Mbak ya. Nah Mbak, jadi apa Mbaknya sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum sih, saya belum pernah sama sekali melakukan sesi konseling ini, jadi saya belum tahu kayak gimana gitu konseling itu, belum tahu sama sekali. Baik Mbak, Mbak kan tadi belum pernah melakukan konseling ya Mbak ya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individual. Jadi Mbak, konseling individual itu suatu layanan yang diselenggarakan oleh seorang konselor kepada klien, yang mana konselornya itu saya sendiri dan kliennya itu Mbak. Mbak juga bisa disebut dengan klien ataupun konseli seperti itu Mbak. Nah, tujuannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak. Mbak kan datang ke sini karena mempunyai masalah dan Mbaknya ingin permasalahan Mbaknya diselesaikan seperti itu Mbak, dan untuk mengurangi pemikiran negatif terhadap diri Mbak sendiri. Saya di sini juga sebagai konselor yang akan membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan Mbak. Nah Mbak, kalau misalkan Mbak tanya permasalahan apa sih Mbak? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya? Jadi menyelesaikan permasalahan itu dengan potensi yang Mbak miliki gitu. Terkadang kita merasa bahwa orang lain lebih baik dari kita, bahwa merasa kalau orang lain itu lebih sempurna dari kita, sedangkan diri kita nggak bisa apa-apa, sedangkan kita nggak punya kesempurnaan gitu Mbak. Itu kan pemikiran yang sangat negatif ya Mbak ya. Sehingga menyelesaikan permasalahan itu dengan potensi yang Mbak miliki seperti itu Mbak. Terus di dalam konseling individual ini Mbak, Mbak gak perlu khawatir, semua permasalahan Mbak, semua yang Mbak ceritakan kepada saya, semua yang Mbak pikirkan, ya semua yang Mbak pikirkan itu tuangkan kepada saya, ceritakan kepada saya. Mbak gak perlu khawatir lagi kalau permasalahan Mbak itu akan bocor ke teman saya, ke keluarga saya, atau ke teman Mbak, atau ke keluarga Mbak itu Mbak. Karena di dalam konseling individual ini itu sifatnya rahasia Mbak. Jadi itu sudah tanggung jawab saya untuk merahasiakan segala data Mbak, segala permasalahan yang Mbak ceritakan kepada saya. Mbak, saya bertanya kepada Mbak datang ke sini secara sukarela? Ya sekarang Sukarela berarti Mbak Mbak datang datang ngomong sendiri gitu. ya, berarti Mbak datang ke sini secara sukarela ya Mbak. Berarti tanpa ada paksaan dari teman, dari sahabat ataupun dari keluarga. Iya. Berarti memang artinya Mbak benar-benar ingin permasalahan Mbaknya diselesaikan ya Mbak. Jadi di dalam konseling individual ini juga Mbak diharapkan untuk terbuka. Jadi menceritakan semua yang Mbak rasakan, menceritakan semua yang Mbak pikirkan, apa yang Mbak pikirkan, apa yang Mbak rasakan, itu ceritakan kepada saya. Mbak terbuka kepada saya. Terus dengan Mbak terbuka kepada saya, itu akan memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan Mbak. Kalau Mbak tanya, konseling individual itu permasalahan apa sih yang dibahas? Gitu, Mbak. Jadi konseling individual itu permasalahan yang lalu yang mengganggu aktivitas kita sekarang, atau permasalahan yang sekarang Mbak alami seperti itu. Jadi bukan permasalahan yang lalu yang tidak mengganggu aktivitas Mbak sekarang, dan bukan permasalahan yang akan datang seperti itu Mbak. Dengan Mbak melakukan konseling individual ini, itu akan membuat Mbak menjadi lebih mandiri suatu saat nanti. Ketika Mbak punya masalah, Mbak jadi lebih tahu, oh ini kesalahan saya di sini. Jadi kayak gini saya akan lakukan seperti ini yang harus saya lakukan. Jadi itu membuat Mbak lebih mandiri, lebih tahu, lebih bisa mengatasi permasalahannya sendiri seperti itu ya Mbak. Kurang lebih kita melakukan konseling ini selama 35 menit ke depan Mbak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Mbak? Berarti kalau misalnya dalam konseling ini
kegiatan konseling ini, kalau misalkan mbaknya mau ke kamar mandi, silakan ke kamar mandi terlebih dahulu. Kalau mbaknya ingin menelpon seseorang untuk keperluan gitu, silakan ditelepon dulu. Atau mbaknya ingin melakukan suatu kegiatan, ingin melakukan yang ingin dilakukan dulu gitu, yang ingin dilakukan dulu, silakan mbak. Ini saya kasih waktu. Ada yang ingin dilakukan mbak? Enggak, sudah. Sudah, berarti mbaknya sudah siap ya mbak ya. Sekarang mbaknya sudah nyaman, masih nyaman? Sudah ya. Sudah. Kalau mbaknya mau minum juga nggak apa-apa, minum dulu. Boleh minum dulu. Boleh. Mbak Laila. Iya sudah, nggak usah disiapin. Aslinya. Oke, sudah. Sudah mbak, sudah relax sekarang. Sudah, apakah mbaknya sudah siap untuk menceritakan permasalahan yang mbak alami? Sudah siap? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Boleh mbak diceritakan permasalahannya? Nah, jadi kan saya ini sekarang semester 5 ya Mbak. Nah, di semester 5 ini saya flashback ke masa pas saya SMP, SMA, SMA. Jadi dulu tuh saya sering, pokoknya setiap sekolah tuh saat SMP dan SMA tuh saya selalu 3 besar. Saya juga sering ikut lomba-lomba karena saya dikenal dengan orang yang kreatif gitu tuh. Terus yang punya hobi-hobi positif kayak bisa kerajinan tangan, terus kaligrafi dan sebagainya. Nah, terus teman-teman saya sama orang tua juga kayak membanggakan nama keahlian saya gitu ya, yang bisa pokoknya mah kayak dari 3 besarnya, dari lomba-lombanya gitu ya. Nah, tapi tuh Mbak, pas saya semester 5 ini saya tuh ngerasa pas dari awal itu udah salah masuk jurusan gitu. Awalnya kan saya tuh pengen masuk ini ya, saya kan di UIN ya. Nah di UIN kan ada tuh jurusan bimbingan konseling Islam. Nah itu tuh saya tuh pengen masuk bimbingan konseling Islam itu, tapi ternyata saya tuh masuknya bukan ke situ, tapi malah ke pendidikan bahasa Arab. Jadi kayak menyimpang banget gitu, nggak sesuai dengan yang saya minati, apalagi sesuai kemampuan saya gitu kan. Nah jadi pas di semester 5 ini ngerasa kayak saya tuh nggak bisa mengikuti perkuliahan gitu. Saya masuk kelas pun nggak ada materi yang dimasuk. Pas di semester 5 ini baru kerasa gitu. Nah saya udah nyoba juga kayak buat orang tua gitu ya, gimana nih gitu tuh kan ada cerita kan kayak kayaknya nggak bisa apa sih namanya, buat pelajaran tuh kan nggak bisa diikutin gitu kan, nggak bisa, pokoknya nggak sesuai kemampuan gitu tuh. Kalau dipaksain itu bikin apa sih kayak nantinya tuh ke depannya tuh nambah bingung gitu tuh mau lanjut kemana gitu kan. Nah tapi orang tua tuh kayak tetap suruh ini aja gitu tuh, suruh melanjutin yang pendidikan bahasa Arab ini gitu. Nah pas orang udah cerita ke orang tua terus orang tua kan tetap suruh lanjutkan di pendidikan bahasa Arab ini. Nah tapi saya juga mikirin tuh pas nanti kalau misalnya udah kuliah nih, udah dapet gelar, nah nanti buat prospek kerja ke depannya tuh gimana ya gitu tuh, takut nggak selesai juga gitu tuh. Dan kan pas pelajarannya aja saya nggak ngerti gitu kan bahasa Arab, pokoknya nggak ngerti sama sekali gitu tuh, apalagi buat pas kerja nanti gitu tuh, bingung banget gitu. Sudah mbak, mbak sudah menceritakan semuanya? Sudah. Boleh saya bertanya mbak? Tadi kan mbak sudah menceritakan ya mbak bahwa mbak ingin masuk PKI, malah masuk ke jurusan bahasa Arab. Iya. Terus mbak pernah nggak sebelumnya cerita ke orang tua, ke mama, ke papa, bahwa mbak selama di kuliah ini dengan jurusan bahasa Arab ini mbak nggak ada pelajaran yang mbak pahami? Sudah pernah cerita, tapi orang tua tetap memaksakan saya untuk meneruskan di jurusan pendidikan bahasa Arab tersebut gitu tuh. Padahal saya juga udah sering kali
bilang ke orang tua kayak maaf Pak gitu, aku nggak paham tahu sama pelajarannya nih gitu tuh, padahal udah sampai semester 5 ini gitu tuh, gimana nanti buat sidang skripsinya segala gitu kan, udah mau tetap dia kan kalau skripsiannya pakai bahasa Arab juga kan, ini mah gitu udah bilang ke orang tua. Tapi Mbak pernah nggak bilang ke orang tua kalau Mbaknya ingin keluar dari jurusan tersebut? Kalau bilang pindah ke jurusan tersebut belum, kalau pindah ke jurusan tersebut ya, karena istilahnya juga kan udah semester 5 nih kan, nah kayak mau pindahnya tuh bingung juga, kasihan sama orang tua yang kayak udah ngebiayain sampai semester 5 kan, kalau diulang otomatis dari semester 1 kan. Nah iya, jadi kalau misal minta dipindahin jurusan tuh kan gak enak gitu ya, orang tua udah ngebiayain dari semester 1 di jurusan yang sekarang ini gitu tuh, kalau pindah kan otomatis biaya dari awal lagi gitu. Berarti sudah bilangnya Iya. Tapi Mbak pernah nggak? Oh belum bilang ya. Terus kalau misalkan Mbak pernah nggak bertanya gitu sama teman Mbak, kayak mendeketin gitu teman Mbak yang menurut Mbak pintar gitu bahasa Arabnya, jadi kayak Mbak minta ajarin dia, Mbak pasti bisa gitu. Udah pernah minta diajarin, tapi tetap aja bisa paling kayak yang dasar-dasarnya doang gitu loh, jadi kayak yang mendalam tuh tetap kurang dipahamin gitu. Tapi Mbak pernah bertanya nggak kepada kepada kakak kelas, kan di kampus ada kakak ya Mbak ya, ada kakak kelas Mbak pernah nggak bertanya kepada kakak kelas yang menurut Mbak itu dia itu juga sama gitu, sama salah jurusan gitu, pernah nggak bertanya kayak kenapa bisa sampai lulus gitu, padahal dia cerita kalau misalkan dia ini apa salah jurusan. Pernah sih, terus kan saya juga pernah ya kayak cerita ke kakak kelas gitu ya yang saya kenal. Nah, kakak kelas juga kayak merasa di jurusan bahasa Arab ini emang berat gitu tuh. Nah dia juga sampai ngambil kayak kursus-kursus bahasa Arab gitu ya. Terus niatnya juga mau mondok yang emang mau khususin bahasa Arab ini gitu loh, biar pas skripsi itu, pas sidang skripsi itu dia bisa ngomong bahasa Arab yang lancar gitu loh. Tapi di sisi lain juga kan dia juga sadar salah jurusannya itu telat, jadi kayak mau kursus juga kan butuh waktu kan, sedangkan kita buat ngejar sidang ini harus nggak bisa butuh waktu, apa sih namanya, kalau emang mau lulus sesuai waktunya kita nggak bisa nunda-nunda lagi dong, kalau emang kursus kan nanti nambah lama lagi gitu kan lulusnya gitu. Jadi paling kalau waktu kakak kelas tuh nyaranin itu juga sih, ikut kayak kursus-kursus gitu, les-les bahasa Arab yang emang bisa mengasah kemampuan kitanya lagi gitu loh. Terus ada tambahan dari guru, dari apa sih namanya, yang lebih mumpuninya di bahasa Arab gitu. Tadi Mbak ini Mbak, kalau kakak kelas Mbak tadi itu kursus ya Mbak, tapi Mbak pernah ada niatan nggak kalau Mbak ikut kursus? Belum, karena emang saya masih ngerasa berat banget di bahasa Arab ini gitu, jadi belum ada niat, belum ada kemauan apalagi niat gitu kalau buat kursus. Berarti harus niat dulu ya Mbak ya? Iya, kan semua itu harus diawali dengan niat. Iya, betul. Tapi Mbak kan Mbak tadi bilang kalau misalkan di kelas Mbak kalau misalkan pada ngejelasin atau dosennya jelasin Mbak nggak ada yang masuk gitu di Mbak sama pelajaran itu. Terus Mbak pernah nggak yang Mbak nggak tahu tuh Mbak tanya gitu di kelas itu, atau yang sedang lagi presentasi terus Mbaknya nanya gitu yang Mbak nggak tahu gitu, pernah nggak? Nah kalau misal di kelas tuh kan udah pusing ya, udah kayak aduh nggak ngerti banget nih aku gitu tuh, terus aku tuh malah pikirannya sama masa depan aku, jadi kayak malah lari cemas kayak buat nanti aku kalau misal pas belajarnya aja begini gitu ya,
depannya gitu tuh. Kalau misal tiap belajarnya aja nggak ngerti gitu, karena simpel aja itu. Tapi Mbak, kira-kira suka kapan gitu merasakan rasa cemas, suka kepikiran masa depan seperti itu? Kapan kira-kira, apakah malam atau ketika belajar atau ketika diam? Ketika mata kuliah pastinya ya, mata kuliah yang emang ya namanya juga jurusan bahasa Arab, pasti kan hari-hari ketemunya sama tulisan Arab gitu kan. Nah terus ya malam sih, namanya juga perempuan kan, sering overthinking tuh tiap malam sebelum tidur tuh pasti kepikiran, lagi-lagi memikirkan masa depan gimana sih nanti pas aku kalau misal aku udah lulus nih, kalau emang dipaksa terus dijalanin di sini gitu tuh. Kalau misal terus dijalanin tapi aku ini nggak paham gimana buat kedepannya gitu loh. Mbak ini nggak pernah menceritakan apa ke teman Mbak gitu bahwa Mbak nggak paham nih sama pelajaran ini, atau Mbak pernah ada niatan nggak untuk ketika belajar itu berdiskusi gitu? Kalau misal cerita ke teman soal aku nggak ngerti nggak pernah, tapi kayak kalau ikut diskusi gitu pernah. Nah tapi temenku sampai nanyain gitu, kenapa sih kamu tuh kalau misalnya di jam mata kuliah suka ngelamun gitu katanya, suka ngelamun aja gitu, kayak nggak fokus kelihatannya juga jadinya gitu. Tapi kalau ikut diskusi sama teman-teman mah ya aku ikut gitu. Tapi kan di dalam kuliah juga kan ada UTS dan UAS gitu ya. Mbak bagaimana ketika UTS dan UAS, apakah merasa keberatan atau seperti apa? Sangat berat. Malah dari awal pas kuliah di jurusan bahasa Arab itu ya, pokoknya masa aku udah mikir kayak bakal nyampe nggak ya sampai lulus gitu tuh. Nah apalagi di semester 5 ini yang UTS UASnya udah nambah luar biasa gitu kan, tugas-tugas yang bahasa Arabannya gitu. Nah alhamdulillahnya gitu ya, dari pas semester sebelumnya mah ada aja gitu teman-teman yang ngebantuin, terus kayak ya sambil doa lah gitu tuh biar dimudahin, biar kan orang tua juga nyuruhnya tetap lanjut kan biasanya kalau bisa orang tua udah nyuruh buat ngurusin gitu, terus kita nurut kayak yaudah selagi orang tua ridho pasti yaudah harus yakin gitu bisa gitu. Nah kalau selama udah selesai sih kayak berjalan aja, walaupun nilai-nilainya ya pas-pasan lah gitu. Mbak kan merasa cemas ya Mbak ya, Mbak selalu merasa cemas atau masa depan karena tidak sesuai dengan jurusan yang Mbak inginkan. Mbak kalau misalkan Mbak ketika cemas nih, terus ketika cemas Mbak apa yang Mbak lakukan untuk menghilangkan rasa cemas seperti biasanya? Biasanya saya ini sih ya kan suka jalan-jalan atau enggak makan kan. Nah kalau misal lagi emang sesuai mood aja, tapi kalau misal lagi pengen naik motor ya udah jalan-jalan kayak ke taman atau enggak main kayak berenang yang emang buat me time gitu kan, buat biar ngilangin penat nih gitu tuh, apalagi pas weekend gitu kan. Terus kalau makanan tuh seringnya ini sih ngilangin apa sih namanya, cara-cara yang dipakai pas saat ngilangin cemas itu kayak makan makanan yang emang disukain juga, terus melakukan aktivitas yang emang bikin nyibukin diri biar nggak sampai kepikiran lagi cemasnya. Kayak apalah, saya juga kan ngajar kan Mbak, jadi bisa ngalihin ke aktivitas lain gitu, kayak ngajar atau enggak kajian atau apa gitu. Oh berarti Mbak juga melakukan apa, jadi guru ya Mbak ya? Jadi guru. Nah ketika Mbak jadi guru, apakah cemas itu selalu ada ketika Mbak mengajar? Kalau lagi sibuk dengan aktivitas yang lain mah nggak kepikiran, cuma pas lagi mata kuliah aja tuh sama pas senggang pasti ada aja kayak kepikiran lagi gitu soal kecemasan akan masa depan itu. Tapi ketika Mbak mengajar itu apa namanya, Mbak mengajar sesuai dengan kemampuan Mbak? Iya kalau mengajar nah kan aku kan ngajar itu apa namanya, anak TK. Iya jadi nggak terlalu
kan lah gitu tuh. Karena aku juga ya suka gitu kan, semua yang dijalanin sama suka itu ya pasti bakal ngalir gitu aja gitu, bakal senang juga ngejalaninnya gitu. Tapi Mbak, ketika Abah kan sedang merasa cemas ya sama masa depan, tapi Mbak suka ada kepikiran nggak untuk kayak udahlah ngajar aja, kuliahnya Bang nggak usah, mau ada kepikiran kayak gitu? Sejauh ini sih belum, tapi kayak masih pengen merayu orang tua biar dipindahin kuliah gitu, walaupun ada rasa nggak enak juga ya. Kalau misal untuk berhenti buat ngajar aja itu kayaknya sayang banget kalau beneran kuliah ditinggalin itu, karena emang udah jauh juga kan, perjalanan sampai semester 5 juga nggak gampang, kayak banyak banget ujiannya, tantangannya, terus kayak maju mundurnya gitu loh, kayak lanjut ya pasti tiap semester tuh ada gitu. Jadi kalau misalnya buat sampai udahan ngajar aja gitu kayaknya belum ada kalau Gimana ya Mbak ya? Mbak sejak kapan ngajar? ajar itu saya sejak semester 3 Sudah mengajar? iya, baru kan itu ya, baru setahun berarti. Terus Mbak ketika merasa cemas masa depannya pas ketika semester 5 aja atau pas sebelum semester 5 Mbak sudah merasakan rasa cemas? Sudah dari awal-awal itu rasa cemas udah ada, cuma emang puncak-puncaknya itu ketika tugas kuliah di jurusan bahasa Arab ini banyak gitu, numpuk gitu kan, mana nggak paham gitu, gimana mau ngeluarin tugasnya gitu, orang materinya aja nggak paham gitu kan. Jadi dari awal-awal udah ada rasa cemas itu kayak, duh gue kan nggak paham banget nih bahasa Arab gitu kan. Ya udahlah jalanin aja, kayak awal-awal masih gitu ya udah jalanin aja gitu kan. Kalau semester 1 juga masih agak-agak senggang lah, ternyata di semester 5 ini puncaknya cemas mikirin gue nanti ke depannya jadi apa ya gitu. Ini Mbak kan sebelumnya mengikuti SNMPTKIN atau SNMPTKIN atau masuk? Kalau yang bahasa Arab ini jalur UMPTKIN. Ya Mbak ketika mendengar nih Mbak masuk ke jurusan bahasa Arab, bagaimana Mas? Flat aja sih. Nah terus kan saya juga pas baru dengar kabar tuh ya, kabarin juga ke orang tua, itu juga kan udah dikonsulin juga sama orang tua. Terus tapi orang tua tuh ngedukung gitu ya. Ya kalau orang tua udah ngedukung mah bingung kan mana lakuin juga. Ya udah tuh jadinya. Terus kalau mau tes lagi juga kan uang lagi kan, kasihan orang tua kan kalau ikut mandiri tuh bayar juga kan berapa sih, 300 ya? Kurang lebih segitu. Nah terus orang tua ya udah kata orang tua tuh jalanin aja yang di bahasa Arab ini, kamu masih bisa kok katanya gitu kan. Tapi jadi itu kan aku nurut tuh, daripada yang udah daftar lagi juga belum tentu kan masuk ke jurusan yang dimau juga. Jadi ya udah tuh pas UMPTKIN itu tetap diambil gitu, karena kan kalau udah mendukung ya udah gitu loh. Karena ada dukungan dari orang tua. Iya. Berarti orang tua Mbak juga setuju kalau misalkan Mbaknya masuk ke jurusan bahasa Arab? Iya setuju, makanya nyuruh dilanjutin terus kan, nggak boleh pindah gitu. Itu dari kedua orang tuanya Mbak yang Iya. sama hanya ibu. Iya dari keduanya. Tadi kan Mbak cerita ya Mbak di awal bahwa Mbak khawatir dapat pekerjaannya tidak sesuai dengan yang Mbak inginin gitu Mbak. Terus kira-kira pekerjaan jenis apa yang membuat Mbak khawatir? Nah kan soal pekerjaan tuh ya, gimana aku mau dapat kerjaan yang sesuai gitu kan, orang kuliahnya aja enggak dengan jurusan yang sesuai yang aku minati dan yang sesuai kemampuan aku gitu kan. Makanya aku cemas soal pekerjaan ini. Nah kan kalau misal aku kan awalnya pengen di BKI ya. Nah di BKI kan kalau misal di BKI kan bisa jadi konselor gitu ya. Nah kalau misal yang jurusan aku masukin nih kan di pendidikan bahasa Arab, berarti kan otomatis kayak jadi guru bahasa Arab gitu ya. Dan jangankan pekerjaan, kayak kan nanti juga bakal ada PPL tuh ya Mbak ya. Nah PPL itu kan ngejelasin juga kan ke anak-anak gitu. Terus apalagi nanti pas saat jadi guru gitu kan, guru kan otomatis harus bisa jawab pertanyaan anak-anak juga ketika ditanya gitu kan. Ya, jadi saya juga mikir tuh nanti gimana kalau misal
Mbak pernah nggak setiap malam atau setiap apa Mbak berusaha gitu buat bisa bahasa Arab? Sesekali pernah kayak kalau nyoba kayak ada kemauan juga gitu ya, soalnya kan kalau orang tua udah nyuruh lanjut mah ya udah gitu kan, berarti saya harus berusaha gitu kan. Nah tapi sesekali doang tuh, terus selalu lagi tergoda sama HP. Jadi kayak kalau malam tuh mau buka-buka buku juga sering banget malah tergodanya sama HP, scroll IG gitu Mbak. Tapi kalau sesekali mah kayak seminggu sekali lah gitu ya ada gitu, terus sisanya pada ngerjain tugas doang gitu. Dan ketika Mbak mengerjakan tugas, apakah Mbak masih cemas gitu, selalu memikirkan masa depan ketika Mbak mengerjakan tugas tersebut? Sesekali ada kayak pas ngerti kalau soalnya lagi susah tuh ya, kayak emang yang kosakatanya tuh nggak saya ngerti banget nih bahasa Arab ini nih, pasti saya kepikiran juga tuh masa depan gitu tuh. Tapi kalau emang yang masih gampang-gampang mah kayak untung saya masih bisa gitu tuh. Nah terus kalau misalnya emang sedang, saya juga suka menanyakan ke teman saya gitu, ini gimana sih gitu tuh, kayak diskusi aja gitu sama teman kalau emang sesuai levelnya. Jadi kalau misalnya sulit barusan lari juga ke cemas, kayak mikirin nanti gimana lagi gitu tuh. Kalau misalnya masih lumayan standar mah masih bisa di itu sama teman gitu, dibantu sama teman gitu. Mbak, orang tua Mbak suka bertanya nggak nanti kamu misalnya Mbak ya, misalkan nanti kamu nanti setelah lulus mau kemana gitu, mau kerja apa gitu, terus jurusan kamu itu ranahnya kemana, karena dia Mbak sama orang tua. Kalau sejauh ini sih belum orang tua belum pernah nanya, jadi kayak nyuruh kuliah aja di bahasa Arab gitu tuh, suruh lanjut aja di bahasa Arab gitu tuh, tanpa mengetahui prospek kerjanya apa gitu. Kira-kira selain apa yang membuat Mbak cemas selain pelajaran bahasa Arab? Sejauh ini sih yang hanya di pikiran saya tuh karena saya kesulitan yang di bahasa Arab ya, jadi kalau kali ini mah seputar bahasa Arabnya aja gitu, yang berbau-bau bahasa Arab itu yang bikin saya cemas, selainnya mah belum ada gitu. Berarti Mbak hanya pelajaran bahasa Arab sendiri Mbak ya yang membuat Mbak cemas? Iya, tapi kan hampir keseluruhan mata kuliah itu kan berbau bahasa Arab kan, jadi ya sering gitu mengalami kecemasannya di bahasa Arab. Buang tuh Jadi dalam bahasa Arab juga ada pelajaran-pelajaran kayak fikih ataupun akidah, itu apa buat Mbak cemas juga? kalau itu mah nggak terlalu, cuma yang berbau bahasa Arabnya doang gitu. Jadi untuk bahasa Arab saja. Iya. Baik Mbak, Mbak dapat saran saya ketika Mbak kesimpulan ya. Mbak, kesimpulan dari saya, Mbak selalu merasa khawatir ya Mbak ya, Mbaknya salah jurusan, Mbaknya salah jurusan, Mbaknya PKI malah masuk ke bahasa Arab yang dari awal Mbaknya ingin kuliah tetapi malah dapat jurusan yang tidak sesuai dengan Mbak. Tapi di kuliah itu kuliah yang Mbak favoritkan, yang Di Mbak universitas inginkan. yang diinginkan, Iya. tapi dengan jurusan yang salah. Iya, Mbak di universitas yang Mbak inginkan, tapi di jurusan Mbak yang salah. Nah, Mbak juga sudah berbicara kepada orang tua Mbak, tapi orang tua Mbak percaya gitu kalau misalkan dengan Mbak di situ itu akan membuat masa depan Mbak menjadi lebih cerah. Nah, seperti saya, Mbaknya coba belajar lagi untuk bisa bahasa Arabnya, untuk kan Mbaknya kalau misalkan lagi belajar itu suka terganggu sama gadget ya Mbak ya, sama HP. Mbak boleh tuh di HP searching gitu bagaimana biar bisa pintar bahasa Arab atau belajar dari kosakata ataupun apa namanya cerita-cerita orang tentang yang setelah jurusan bagaimana. Nah jadi Mbak cari juga di sosial media, sudah banyak yang dari YouTube, dari TikTok ya. Terus Mbak lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Arabnya, bahwa belajar bahasa Arab
yang berusaha untuk bisa bahasa Arab, itu akan membuat kecemasan Mbak itu hilang. Kalau terus Mbak dipelajarin, terus Mbak berusaha buat meyakinkan diri bahwa Mbak bisa untuk bisa bahasa Arab tersebut, pasti Mbak akan bisa. Itu Mbak. Bagaimana Mbak? Nanti saya coba cara-cara yang sudah Mbak berikan tadi gitu. Cukup Mbak? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup Mbak. Baik Mbak, nanti kita akan melihat perubahan Mbak. Kira-kira kapan kita akan melakukan konseling ini Mbak? Kemungkinan saran dari Mbak, solusi dari Mbak, saya coba langsung pulang dari sini langsung saya coba, tapi bisa dilihat dalam jangka waktu 2 minggu ya, karena emang saya juga udah mendekati UAS kan, otomatis solusi dari Mbak harus segera saya jalankan gitu kan, biar dapat progres yang baik dengan cepat gitu kan. Jadi 2 minggu Mbak. 2 minggu ya Mbak. Jadi nanti kalau kita chattingan lagi Mbak ya, mau Mbaknya bisa apa, hasilnya bisa apa. Makasih banyak ya Mbak. Makasih telah komunikasi. Terima kasih juga Mbak Laila yang sudah memberikan solusinya, yang sudah rela juga mendengarkan permasalahan yang sedang saya alami. Sama Mbak. Baik Mbak, kalau konseling video ini saya tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.